Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, sore ini kita kedatangan tamu Ibu Dian Novita, SPMSI. Selamat sore, Bu Dian. Selamat sore, Bu Neneng. Ya, jadi beliau ini dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Beliau menjabat sebagai Kepala Seksi apa, Bu Dian? Perencanaan tata hutan. Ya, perencanaan tata hutan. Jadi masalah perencanaan tata hutan ya, masalah penyusunan rencana kelola ya, rencana pengelolaan hutan jangka panjang (KPH) itu adalah di seksinya beliau. Dan hari ini juga kita baru saja membahas RPHJPD KPH Kerinci ya, Bu Dian ya. Ya, nah beliau juga bicara, mungkin sebagian teman-teman pernah mendengar ya, dan ada sebagian sudah tahu, dan ada sebagian masih sama-sama ini Bu Dian, terkait volunetzing ya. Nah ini kan juga program yang dikatakan prioritas ya Bu Dian ya. Nah, volunetzing, forest and other land use ya. Nah mungkin Bu Dian bisa memberikan informasi, gambaran singkat nih, volunetzing itu apa? Ya, jadi volunetzing itu seperti yang disampaikan Bu Neneng tadi, forest and other land use, kemudian volunetzing Indonesia itu kan tergabung dari sebenarnya targetnya tergabung dari seluruh dunia. Iya. Jadi kita dalam upaya mencapai zero netzing itu tahun 2030 ini target Indonesia terkait dengan penurunan emisi volunetzing 2030. Ya. Itu harapannya nanti Indonesia itu akan bisa mencapai 31, itu target awal. Target awalnya sebenarnya tadinya kita itu 31,89%, itu dengan upaya Indonesia sendiri tahun 2030. Ya, 2030, 31. Kemudian untuk apabila ada bantuan dari luar negeri itu adalah 43,20%. Ini adalah target Indonesia untuk menurunkan emisi. Volunetzing itu tugas kita adalah untuk menurunkan emisi di Indonesia. Nah, targetnya tadi 31 dengan upaya sendiri. Nah, kita berharap akan lebih tinggi apabila ada bantuan dari pihak luar. Dan itu akan menjadi 43 tadi, 43%. Indonesia sudah punya rencana kerja, terkait dengan volunetzing 2030. Dan alhamdulillahnya Jambi pun sudah memiliki buku rencana kerja. Rencana kerjanya volunetzing 2030 Provinsi Jambi. Oh, itu sudah nasional ya. Oh, saya ingat Bu Dian di Labuan Bajo itu ya? Ya, karena kita sudah penyerahan itu di Labuan Bajo, kita menyerahkan buku rencana kerjanya Provinsi Jambi. Jadi ada banyak tugas. Pertama, memang kan kita diharapkan untuk bisa menurunkan laju deforestasi, baik itu di mineral dan di gambut, kemudian degradasi, kemudian juga peningkatan kinerjanya hutan tanaman. Ada beberapa target kinerja yang memang harus kita kerjakan. Nah, untuk Provinsi Jambi sudah terbagi habis di seluruh KPH. Khusus untuk kita, karena kita Dinas Kehutanan Provinsi, tentunya kerjanya adalah di wilayah kerjanya kita, yaitu di bidang kehutanan. Nah, di kehutanan ini kerjaan kita banyak. Kerjaan kita banyak. Kita sudah membagi banyak kegiatan terkait dengan kalau itu sudah terdegradasi, kita harus rehabilitasi. Kalau itu hutannya masih bagus, kita harus mengamankan. Tetapi tentu saja bicara mengamankan kawasan hutan dan mengembangkan kawasan hutan, kita tidak bisa menapiskan atau membuat tidak peduli dengan masyarakat. Nah, jadi salah satu kegiatan yang juga kita harus lakukan adalah pemberdayaan masyarakat agar ekonominya tetap berjalan, tetap maju, bisa hidup, tetapi kawasan hutan kita juga lestari. Iya. Baik Bu Dian, saya potong dulu nih, biar karena ini menarik sekali ya, dan volunetzing ini memang terencana gitu ya.
Nah, tadi Bu Dia juga udah nyebutin kita sudah ada dokumen perencanaan untuk kegiatan program Volunetzing ini ya. Nah, ya, program ini seperti apa? Apakah ya bertingkat, artinya di Provinsi Jambi pengelolaan hutan ada KPH, di setiap wilayah ada KPH. Nah, bagaimana pembagian peran di KPH ini seperti apa? KPH melakukan apa seperti itu? Apakah program-program ini sudah nanti program ini di KPHA, program ini di KPHB, atau sebenarnya program sama, hanya persentasenya yang dibagi tergantung kondisi wilayah tersebut. Secara provinsi kita sudah melihat kira-kira di dokumen perencanaan itu kita sudah melihat areal mana atau bagian mana di daerah itu yang harus ada perlakuan apa. Ya. Artinya kita sudah melihat kalau kawasan hutan itu masih masih memiliki tutupan hutan yang baik, tentunya kita tinggal pengamanan, perlindungan hutan, kemudian pencegahan terjadinya kerusakan. Di situ ada aksi-aksinya, misalnya selain kita kawan-kawan Polhut mengamankan, tentunya pemberdayaan masyarakat di sekitarnya, agar mereka juga sama-sama menjaga kawasan. Nah, itu untuk wilayah yang tutupannya bagus. Tentunya akan berbeda apabila ada areal yang posisi sekarang sudah terdegradasi, sudah nggak ada lagi nih. Rehabilitasi caranya akan rehabilitasi. Atau ada masyarakat yang sudah mungkin berada di sekitar areal kawasan hutan ini, tentunya akan ada perlakuan yang berbeda. Sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan di Volunetzing itu sudah bukan kegiatan yang baru ya Bu, karena kita sudah bicaranya sebenarnya itu kegiatan yang sudah sangat kenal, sudah familiar lah ya, sudah familiar lah buat kita. Hanya tinggal kita harus memfokuskan terkait dengan target kita tadi. Tentunya kalau sekarang Jambi ini misalnya masih punya target nih ya dengan anggaran kegiatan kita, kan kebetulan sudah ada bantuan dunia dari World Bank dengan BioCF-nya. Nah, jadi kita punya target nih penurunan emisi bisa 17 ton, 17.000 ton ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya target seperti ini, tentunya kita harus rencanakan bahwa kegiatan ini bisa sesuai dengan target kita, turun dengan perlahan-lahan. Atau kita sudah punya baseline di Jambi, bicaranya dari baseline ada turun nih emisinya. Dengan adanya target 17.000, mudah-mudahan kita surplus. Itu untuk yang sebagian kecil ya, untuk target Jambi secara BioCF. Nah, sekarang kalau kita bicara Volunetzing, kita berharap sebesar-besarnya dengan tentunya kondisi yang ada di Jambi saat ini. Secara nasional itu tadi penurunannya 31, dan kalau ada bantuan 33%. Nah, yang ini yang kita akan coba capai dengan rencana-rencana kerja yang sudah kita susun. Kalau ditanya tadi kegiatannya apa saja, yaitu bisa rehabilitasi sesuai dengan kondisi bisa pemberdayaan, bisa apapun. Dan ini juga tergantung kepada teman-teman KPH juga, bagaimana bisa lebih aktif, bagaimana bisa berinovasi terkait dengan target-target yang tentunya sudah ada di rencana kerja. Nah, kalau dari perencanaan yang sudah disusun itu, artinya ini implementasi atau dari program yang sudah disusun tersebut kapan? Artinya kita mendistribusikan program itu ke tingkat tapak, itu startnya kapan? Atau memang mungkin tunggu launchingnya nih? Saya tidak tahu seperti apa nanti implementasi program tersebut. Ataukah KPH yang mengajukan, ataukah nanti dinas, KPH ini, KPH ini, sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut. Nah, apakah ini sudah terencanakan? Jadi terkait dengan penganggaran ya. Saya perbaiki dulu. Tadi bukan 14.000, target kita itu 14 juta untuk BioCF, kemudian 17 juta itu target Jambinya ya, untuk bisa menurunkan emisi. Itu program kegiatannya BioCF. Nah, kalau bicara penganggaran, terkait dengan penganggaran ini sebenarnya ada skema-skema yang sudah dibangun oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Jadi harapannya, karena ternyata anggaran untuk kegiatan Volu itu besar sekali,
secara Indonesia sangat besar. Maka sudah diupayakan bahwa kita harus cari, nggak bisa nih dari APBN saja, karena tentunya APBN juga punya fokus-fokus tertentu. Jadi kita juga akan menghimpun anggaran-anggaran atau dana-dana dari luar. Nah, saat ini sudah mulai diwacanakan nih bantuan pengelolaan dana lingkungan hidup ini seperti apa. Ada sudah kerjasama dengan beberapa negara donor, tapi memang skema yang sedang dicoba oleh BPDLH itu mungkin pendekatannya dulu untuk ke institusi lembaga-lembaga ya. Contoh nih lembaga KLHK, institusinya Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Di sana sudah coba dibagi juga ke direktorat jenderalnya, ya dirjen-dirjennya. Jadi sudah dibagi. Nah, tinggal kita nanti mungkin koordinasinya di sana. Tergantung nanti seperti apa melalui untuk skema penyampaian proposalnya. Nah, ini kita sedang menunggu. Kemarin sudah ada sosialisasi terkait dengan pendanaan, hanya memang belum langsung eksekusi. Sekarang kita lagi menunggu surat dari Direktorat Jenderal. Kalau yang kemarin dengan kita itu PKTL. Jadi nanti kita menunggu surat untuk bisa kita menyampaikan usulan kegiatan yang bisa dilakukan oleh daerah. Oke, terus ini Bu Dian, ini kan menarik ya. Tentu kita nanti bicara karbon ataupun penurunan emisi ya. Nah, sebelumnya kan terjadi perdagangan karbon di mana-mana, ibaratnya lepas gitu ya. Kemudian ada moratorium. Ini kan juga ada kaitannya nanti dengan hulu ya. Nanti bagaimana Bu Dian perdagangan karbon ini seperti apa, masuknya seperti apa? Regulasi juga sudah ada kan ya? Nah, ini apakah terpusat satu pintu nih, nggak boleh lagi nih antara perusahaan ini dengan ini menerima karbon yang seperti itu. Maka tidak salah tadi kita sempat diskusi seperti itu ya. Artinya saya belum baca aja nih aturan terbaru terkait perdagangan karbon. Iya, sebenarnya perdagangan karbon itu sudah diatur oleh oleh negara ya. Dalam hal ini negara kita sudah mengatur bahwa perdagangan karbon itu tidak bisa serta-merta para pihak langsung mengusulkan sendiri atau menjualnya sendiri. Dan itu memang sebenarnya sudah ada SK baru terkait dengan pengaturan ini. Saya lupa ya, intinya apa ya? Ya, karena baru jadi belum. Iya, belum terinikan oleh saya terkait dengan perdagangan ekonomi karbon. Ya. Nah, tahun 2022 ada keluar peraturan terbarunya. Tapi saya lupa ininya nomor SK-nya berapa. Coba kita lihat. Nah, di situ sudah diatur bahwa tidak serta-merta kita bisa mengapakan sendiri memperjualbelikan sendiri, mencari buyer sendiri. Ya, kebanyakan seperti itu jadi ya. Ada perusahaan terus langsung kerjasama dengan kelompok perhutanan sosial, berarti nggak boleh lagi itu ya. Jadi sudah ada skema yang diatur. Nah, salah satunya BPDLH juga berdiri juga untuk mengatur itu bagaimana pendanaan dari luar terkait karbon itu bisa dikelola oleh negara dan bisa tepat sasaran, serta mungkin ya menguntungkan lah ya. Jadi benar-benar anggaran itu bisa untuk pembangunan Indonesia. Sebenarnya ke situ ininya. Oke. Terus gini, ya kami harapannya ya, apapun itu programnya, tentunya kita sangat berharap memberikan dampak positif ya, terutama terhadap tidak ada yang lain ya yang kita harapkan selain masyarakat sejahtera, masyarakatnya makmur ya, artinya masyarakat bisa merasakan manfaat dari ekonomi dari hutan ini. Kemudian hutannya tetap sustainable ya, tetap berlanjut, tetap lestari. Artinya itu saja sih yang sebenarnya kita harapkan. Kalau masyarakatnya sejahtera, ya tentunya hutan akan lestari. Atau sebaliknya hutan lestari, masyarakat akan sejahtera seperti itu. Apapun programnya, apapun kegiatannya, kata kuncinya adalah itu masyarakat sejahtera, hutan lestari. Mungkin Bu Dian ada pesan-pesan ya untuk
biar KPHP Kerinci ini tetap eksis, tetap mantap dalam mendampingi masyarakat di lapangan? Atau apa sih sekiranya yang menjadi penyemangat kami di Tapak? Gitu. Kalau untuk KPHP Kerinci ini memang agak sedikit berbeda ya, pola yang mungkin bisa dilakukan. Karena KPHP Kerinci ini satu-satunya hutan produksi pola partisipasi masyarakat HP3M. Di Indonesia hanya Kerinci nih setahu saya yang masuk dan ada polanya HP3M. Artinya kawasan hutan kita itu sudah tidak serta-merta bisa dengan berbagai regulasi yang ada. Meskipun sebenarnya regulasi yang ada juga sudah mencoba memayungi itu, tapi memang pendekatannya ada sedikit berbeda. Karena masyarakat sudah sejak lama ada di dalam kawasan. Memang pendekatannya agak berbeda. Tapi saya meyakinilah bahwa Kerinci akan bisa eksis KPHP-nya, kemudian bisa juga memberdayakan masyarakat, meningkatkan ekonomi. Karena saya lihat juga KPHP Kerinci punya banyak inovasi-inovasi kegiatan. Saya termasuk yang salut nih dengan Bu Neneng. Bukan memuji ya Bu Neneng. Jadi memang termasuk yang kita perlu yang dengan inovasi-inovasi. Apalagi pendekatan ke masyarakat yang notabene dia memang hidupnya dari kecil, dari nenek moyang sudah di situ. Itu tentunya berbeda dengan menghadapi masyarakat yang mungkin pendatang yang baru mencoba membuka, yang KTP-nya saja bukan warga situ. Nah ini agak sedikit berbeda dan saya rasa memang tantangan di KPHP Kerinci ini sangat berat. Karena memang tidak bisa langsung dengan kekuatan hukum, tapi juga harus dengan pendekatan-pendekatan yang humanis, pendekatan-pendekatan yang memang membuat akhirnya masyarakat mencoba mengerti bahwa kegiatan ini memang harus sama-sama didukung, kemudian menjaga hutan itu juga menjadi salah satu prioritas mereka. Karena dengan konturnya, dengan kondisi alamnya Kerinci juga harusnya area konservasi yang banyak. Tapi juga tidak mungkin juga kita memaksa masyarakat bahwa ini harus konservasi semua. Gitu. Mereka butuh hidup. Mereka butuh hidup. Nah, saya yakin lah. Saya hanya berharap nanti KPHP Kerinci ini unit 1 tidak menyerah. Siap. Karena ke depan mungkin akan lebih banyak lagi tantangan-tantangannya. Tetapi yang jelas regulasi kita sudah ada. Penerapannya tidak bisa serta-merta, tidak bisa langsung, tapi dengan pendekatan-pendekatan dan saya yakin KPHP bisa. Baik. Terima kasih Bu Dian atas sharingnya, berbagi informasinya. 30 menit ya, setelah tadi kita di KPH membahas RPHJPD. Tapi mohon maaf ya kalau yang diomongin itu karena ini barusan ditodong. Ditodong oleh KKPH. Gak apa-apa Bu Dian, makasih. Habis ini kita ada Pak Erwin dari BPHL yang juga akan sharing. Bu Dian langsung dijamin nih. Ya, sama sang kuda. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.